Kurma, Kultum Ramadan Matsaba 1445 Hijriah bersama MTS Negeri 4 Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Kurma yang kami hormati, bertemu lagi dengan saya. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Salam dan salawat semoga tercurah pada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Sahabat Kurma yang kami hormati, untuk kali ini saya akan menyampaikan tentang bersyukur. Ya. Kita ambil ayat dari surat yang ke-31, yaitu surat Luqman ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata aniskur lillah wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Artinya, sungguh telah kami beri Luqman hikmah. Bersyukurlah kamu kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur kepadanya, hakikatnya dia bersyukur untuk diri sendiri. Siapa yang kafir nikmat Allah, sungguh Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dari surat Luqman ini kita bisa ambil hikmahnya dari Nabi, atau istilahnya nasihat kepada Luqman, bahwa sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, baik yang itu kita sadari apapun yang tidak kita sadari, merupakan hikmah. Bagaimanakah kita bisa bersyukur kepada Allah. Nikmat yang kita berikan atau kita terima dari Allah Subhanahu wa taala bisa berupa nikmat kebahagiaan, ataupun yang manusia sangka itu adalah nikmat dari misalnya sakit atau mengecewakan. Jadi tidak sesuai harapan. Apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, itu harus kita terima dengan rasa syukur. Karena ketentuan Allah itu lebih baik. Misalnya kita mengharapkan sesuatu hal, tetapi ternyata tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, kita harus tetap bersyukur. Alhamdulillah, ini berarti misalnya dalam bentuk rezeki, belum rezeki saya. Sebenarnya saya menginginkan misalnya hari ini bisa menyelesaikan tugas, tapi ternyata tidak bisa atau belum bisa. Nah, itu kita juga tetap bersyukur. Insya Allah di hari yang lain saya bisa melaksanakan atau menyelesaikan tugas dengan baik. Itu kalau kenikmatan yang kita terima dari Allah tidak sesuai dengan harapan kita. Selain itu misalnya kenikmatan yang berupa sakit. Nah, bagaimanakah kita bersyukur terhadap keadaan yang insya Allah kita misalnya diberikan sakit oleh Allah? Kita harus memandang sakit itu merupakan bisa meningkatkan hal positif. Apa yang harus kita laksanakan, kita lakukan terhadap Allah. Bagaimanakah pandangan kita terhadap keadaan nikmat sakit itu? Yang pertama, kita merasa bahwa diberikan sakit oleh Allah itu ada hikmahnya. Misalnya diantaranya kita akan selalu dekat dengan Allah, akan selalu berzikir kepada Allah. Karena dengan sakit kita ingat Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sebenarnya kalau kita sehat, kita tidak ingat bahwa itu merupakan nikmat dari Allah berupa sehat. Tapi ketika kita sakit, itu kita akan selalu ingat pada Allah. Minta petunjuk. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau selalu ambil, akan angkat penyakit kami dari
badan saya misalnya. Jadi ingat Allah, berilah kesembuhan, berilah istilahnya kekuatan, la haula wala quwata illa billah, kekuatan menghadapi sakit ini. Mudah-mudahan dengan sakit ini akan mendekatkan, mengurangi rasa dosa kita kepada Allah. Nah, itulah sahabat kurma, bahwa sakit bisa kita pandang selain sebagai istighfar, ya. Kita juga bisa sakit itu untuk menyatakan rasa tauhid. Rasa tauhid kita kepada Allah. Kita selalu percaya pada Allah, hanya yang bisa menyembuhkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan upaya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah, maka dengan rasa sakit itu kita akan mendekatkan diri kepada Allah. Rasa keimanan kita, rasa kepercayaan kita kepada Allah akan meningkat. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan sakit kita akan muhasabah atau merenung diri atau menghitung-hitung apakah penyebabnya. Jadi misalnya kita sakit demam, nah, kita bisa merenung, berarti saya tadi makanan apa yang sudah saya makan? Apakah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah? Misalnya thayyibah, baik untuk kita, atau halal atau belum? Nah, itu merupakan muhasabah, introspeksi diri. Apakah yang kita makan sudah sesuai dengan anjuran dari agama? Yang keempat, sakit itu merupakan jihad. Ya, jadi jihad fisabilillah, dalam artian kita tidak boleh hanya pasrah. Nah, ini sudah istilahnya takdir Allah, saya harus sakit. Tetapi kita harus mempunyai usaha untuk ikhtiar, berusaha bagaimanakah agar tetap sehat. Misalnya dengan kondisi sakit, kadang-kadang kita timbul rasa malas untuk makan. Padahal dengan makan itu kita akan mempunyai kekuatan. Nah, berarti dengan makan, walaupun rasa sakit itu menimbulkan istilahnya pahit, makanan apapun yang kita makan itu pahit, kita berusaha karena keyakinan kita berusaha untuk sembuh, sehingga makanan apapun harus kita makan, karena insya Allah makanan yang pahit itu terasa hanya di lidah, tapi nanti setelah sampai di lambung, sampai di perut, itu nanti yang akan menyerap adalah usus-usus halus kita. Nah, itu makanan yang kita makan diusahakan untuk istilahnya daya tahan kita, sehingga kita berjuang agar cepat sembuh dari penyakit. Itu sakit dalam artian yang jihad. Kemudian selanjutnya, sakit kita artikan sebagai ilmu. Ya, jadi kita misalnya sedang sakit yang tidak kita anggap remeh, kita kemudian berobat, datang kepada dokter. Nah, dari dokter kita bisa diberikan nasihat. Nasihat apa yang diberikan itu merupakan ilmu yang bertambah. Oh, ternyata demam saya itu karena misalnya penyebabnya makanan akan batuk pilek misalnya. Tanda-tanda dari batuk pilek. Nah, batuk pilek itu biasanya diikuti dengan demam. Nah, itu ilmu yang dapat dari dokter yang kita mintai konsultasi. Selain itu misalnya harus konsumsi makanan apa saja untuk menghilangkan demam itu. Misalnya kita harus konsumsi karena batuk pilek yang tidak banyak resiko kimianya, misalnya ada jeruk nipis. Ya, itu bisa untuk menurunkan misalnya rasa demam. Nah, itu juga bisa bagaimanakah
yang didapat dari dokter pada saat kita konsultasi. Jadi sakit itu juga merupakan nasihat. Jadi dengan sakit kita mengingat pada waktu sehat mungkin kita lupa menjaga diri kita. Nah, dengan sakit kita mengambil hikmah, ternyata saya harus banyak istirahat. Saya harus mengkonsumsi misalnya makan makanan yang seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, itu merupakan nasihat. Bagaimanakah? Kemudian juga nasihat agar kita bersabar. Yang sakit dengan rasa sakitnya itu bersabar. Keluarga kita yang merawat kita juga harus bersabar. Karena apa? Allah Ta'ala itu cinta dan sayang pada orang-orang yang sabar. Maka apabila kita menderita sakit, istilahnya diberi ganjaran, diberi kenikmatan berupa sakit, ya kita harus sabar, berusaha bagaimana. Kemudian sakit itu juga bisa kita artikan dengan silaturahim. Ya, kita tahu bagaimanakah rasanya orang yang sakit. Kadang-kadang di masyarakat kita toleransi bisa menjenguk. Nah, itu silaturahim. Dengan menjenguk orang yang sakit, kita bisa bersyukur, alhamdulillah saya diberi kesehatan. Kemudian kita mendoakan mereka yang sedang sakit, diberi kesabaran. Nah, itu kita saling mengingatkan. Hikmah dari silaturahim itu adalah panjang umur. Nah, panjang umur, menengok orang yang sakit, insya Allah orang yang sakit juga akan merasa ini saudara-saudara saya, teman-teman saya, masyarakat sekitar menengok saya. Berarti saya itu sebenarnya diperhatikan oleh mereka. Semangat lagi, timbul semangat. Tadi jihad itu. Yang kedua, sakit itu kalau kita secara positif pandangannya bisa sebagai penggugur dosa. Kenapa bisa penggugur dosa? Karena sering tadi di awal bahwa sakit, kalau kita merasa sakit itu pasti yang keluar pertama kali adalah astagfirullahaladzim. Saya mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa saya. Mesti memperbanyak istighfar, ingat pada Allah. Nah, itu jadi kita secara tidak langsung dengan sakit itu akan menggugurkan dosa-dosa kita, karena kita banyak istilahnya mengucapkan istighfar. Di samping itu, pada saat teman-teman, orang-orang dekat kita menjenguk, itu pasti kita secara otomatis itu akan mengucapkan terima kasih dan mohon ampun, mohon maaf. Mungkin selama ini saya telah berbuat salah. Nah, berarti salah yang disengaja ataupun tidak, kita tidak secara langsung minta maaf kepada yang menengok kita, yang silaturahim kepada kita, atau kita yang sedang sakit. Maka dikatakan sakit itu bisa sebagai penggugur dosanya, karena kita banyak istighfar kepada Allah. Yang terakhir, sakit itu juga merupakan mustajabnya doa. Ya, sesungguhnya doa orang yang sedang sakit itu mustajab. Maka saat kita menengok orang yang sakit, di samping kita mendoakan agar cepat sembuh, kita juga minta didoakan. Jadi istilah orang Jawa itu ngodinongo. Ngodinonga, saling mendoakan agar kita selalu mendapatkan rahmat kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti dengan rahmat sehat kita setelah sembuh dari sakit itu selalu ada rasa syukur. Alhamdulillah, ternyata dengan sakit itu banyak hikmah yang dapat kita petik.
istilahnya kita memandang sakit itu segi positifnya, tidak banyak mengeluh, tidak banyak istilahnya sambatnya ngarworo istilahnya, biung alah. Nah itu kan artinya kita ingat pada orang tua kita, simbol, ibu, dan juga ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah sahabat kurma yang berbahagia yang bisa Bu Tini sampaikan tentang bersyukur pada saat kita menderita sakit. Sakit kita pandang sebagai hal yang positif. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.